Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera, shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah bisa datang kembali bersama di minggu pagi ini. Minggu pagi ini kita akan membicarakan atau saya akan memberitakan tentang satu pokok, yaitu tentang kelahiran kembali, born again. Saya harap bisa ditayangkan ya. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang born again, maka sebenarnya ini adalah bagian di mana merupakan potongan dari pokok tentang penjelasan Yesus kepada Nikodemus. Artinya ada pembicaraan di antara dua orang guru, dua orang rabi. Di sana di dalam pembicaraan itu, dalam perbincangan itu, saya tidak menyebut ini sebuah diskusi, saya tidak menyebut ini sebagai sebuah tanya jawab antara Nikodemus dan Yesus. Tetapi satu hal yang pasti bahwa memang Nikodemus ingin menjumpai Yesus. Dan kita tidak bisa menemukan alasan mengapa Nikodemus datang menjumpai Yesus kecuali melalui ayat yang kedua di dalam bacaan kita, di mana di sana dikatakan Nikodemus itu datang kepada Yesus pada waktu malam, kemudian dia memberikan sebuah statement, sebuah pernyataan yang luar biasa pentingnya bagi orang yang kalau kupingnya terlalu tipis. Kenapa saya katakan orang yang kupingnya kalau terlalu tipis? Karena Nikodemus menyatakan sesuatu yang betul benar sekali, mengangkat Yesus itu atau menyebut Yesus sebagai rabi juga. Perhatikan, dia katakan di sana dua kali. Pertama, rabi, itu ayat 2. Yang kemudian kedua dikatakan di sana juga ada di bagian berikutnya di dalam ayat 2 dikatakan di sana, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Nikodemus itu menyebut Yesus selevel dengan dia, setara dengan dia, dalam posisi bahwa mereka berdua sama. Jadi pembicaraan antara dua orang rabi. Nikodemus memulai, dia mengintroduksi hal tadi. Dia memperkenalkan Yesus sebagai guru dan rabi. Tapi saudara, kalau kita lihat Yesus yang mendengar itu, kupingnya tidak tipis. Ini adalah sebuah pujian bagi orang yang kuping tipis, dipuji langsung jatuh, saudara ya. Tahu ya, kalau kupingnya sangat, wah senang dengar yang begitu, engkau adalah rabi, engkau adalah guru. Wah, diangkat pada level yang paling mulia. Sudah tahu, Nikodemus itu adalah salah seorang anggota Sanhedrin. Dia seorang Farisi. Dia seorang yang sangat terpelajar dengan kitab suci, dengan Taurat Musa. Dia orang yang betul-betul tidak bisa tidak taat kepada Taurat Musa, kepada semua hukum-hukum Musa. Dia orang yang menjaga tradisi apa adanya, tradisi yang diturunkan oleh Musa, terus menerus dari generasi ke generasi. Yang menjadi penjaga gawangnya itu adalah ahli-ahli agama, dan di sini termasuk Nikodemus. Dan Yesus dengar itu, dia tidak merespons apa yang Nikodemus mau angkat. Coba next slide. Yesus menjawab Nikodemus bukan tentang pokok mengenai Yesus adalah guru dan Yesus adalah rabi. Yesus yang memulai menjawab apa yang dikatakan, lalu merespons apa yang dikatakan oleh Nikodemus, memberikan satu statement penting di dalam ayat yang ketiga.
Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Tuhan. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan? Next slide. Apakah tentang kerajaan Tuhan? The kingdom of God? Kalau kita mau membaca Injil dari Matius sampai dengan Lukas, 3 Injil itu menceritakan tentang bagaimana Yesus mengatakan berkali-kali tentang the kingdom of God, tentang kerajaan Tuhan itu di dalam perumpamaan. Kepada orang yang mengikutnya, kepada murid-muridnya. Yesus memberikan perumpamaan bagaimana tentang kerajaan Tuhan, kerajaan surga itu. Bagaimana berada di sana. Next slide. How to be there. Itu semua impian. Itu semua menjadi kerinduan dari murid-murid Yesus, dari orang banyak yang mengikut Yesus pada waktu itu. Bagaimana masuk dan berada di dalam kerajaan Tuhan. Tapi apakah itu menjadi pokok pembicaraan? Atau yang berikutnya adalah tentang kelahiran kembali. Born again. Kalau bukan tentang kerajaan Tuhan, kalau bukan tentang hal itu, lalu apakah tentang kelahiran kembali? Di dalam ayat yang ketiga, Yesus menyebutkan itu berturut-turut. Kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Tuhan. Yang menarik, saudara, kalau saudara membaca, kita sebagai orang Kristen ya, saudara kan orang Kristen ya, saya juga orang Kristen kan. Pertanyaannya adalah baca kitab suci apa enggak rajin. Baca itu dengan atentif, dengan memperhatikan satu demi satu. Kalau kita membaca kitab suci khususnya Injil, Yesus tidak pernah mengajar muridnya itu tentang kelahiran kembali. Yesus tidak menceritakan itu kepada murid-muridnya. Tidak. Kepada siapa yang diceritakan? Kepada Nikodemus. Tidak pernah dikatakan kepada orang banyak. Tidak pernah dikatakan kepada murid-muridnya. Tidak pernah dikatakan kepada salah seorang dari 5.000 orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu tentang kelahiran kembali. No. Itu bukan topik yang dibicarakan oleh Yesus. Yes, indeed. Bahwa the kingdom of God itulah yang menjadi pokok. Bagaimana Yesus menceritakan, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Tuhan kepada orang banyak. Itu betul. Tetapi tentang born again, Jesus never, tidak pernah menceritakan kepada murid. Tidak pernah. Lalu kepada siapa? Kepada Nikodemus. Hanya kepada Nikodemus. Kalau saudara membaca di dalam pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-19, setelah pembicaraan ini, Nikodemus terlihat 2 kali berhadapan dengan Yesus pasca, after, atau sesudah diskusi, sudah pembicaraan dengan Yesus. Pertama, Nikodemus memberikan pembelaan kepada Yesus. Yesus dibela oleh Nikodemus di dalam sebuah pertemuan. Bahkan Nikodemus rela dikatakan oleh orang-orang yang kolega-koleganya, apakah engkau orang Yahudi? Apakah engkau tidak mengerti apa yang dikatakan kitab suci? Tapi Nikodemus pasang badan, saudara. Tahu pasang badan? Nikodemus membela Yesus. Yang kedua, ketika Yesus mau dikuburkan, Nikodemus di sana. Nikodemus berada di sana pada saat penguburan Yesus. Yang melihat. Menurut saya ada impact, ada dampak luar biasa ketika Yesus mengatakan tentang kelahiran kembali. Tapi soal kelahiran kembali, soal born again ini, Nikodemus tidak mempercayai.
twice, 2 kali ia katakan, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana seorang yang sudah tua ini dan bahkan sudah usur ini, seorang yang sudah lanjut usia, bisa masuk ke dalam rahim ibu, kemudian dilahirkan kembali. Jadi kita mulai memikirkan apakah born again itu menjadi pokok di sini. Nah, Nikodemus tidak percaya tentang itu. Apakah tentang eternal life? Apakah tentang pokok hidup yang kekal? Bukankah ini juga menjadi bagian di mana Yesus menekankan ini sangat istimewa di dalam Injil Yohanes tentang pokok hidup kekal. Kalau kita membaca sudah di dalam pasal 3 ayat 16, Tuhan yang memberikan anak tunggalnya, kemudian siapa yang percaya kepadanya akan beroleh apa? Hidup yang kekal. Apakah bicara tentang hidup yang kekal? Kepada orang banyak yang mengikutnya. Yes, Yesus mengatakan. Kita kembali kepada pokok tadi. Sebelum saya masuk ke topik yang terakhir, mengunci pembicaraan antara Yesus dan Nikodemus. Saudara, soal born again itu, kita perlu memahaminya dengan baik. Banyak yang menerjemahkan ke dalam bermacam-macam bahasa, terjemahan ya. Ada yang bilang born again itu born from above, jadi lahir dari atas. Ada yang mengatakan memang again, born again, lahir kembali. Ada beberapa terjemahan saudara yang bisa saudara bawa ke rumah kemudian direnungkan kembali. Sebenarnya born again itu bisa dikatakan bahwa lahir dari asal, kembali ke asal, kembali ke Sang Pencipta. Sebelum kita sampai kepada apa yang disebut dengan lahir dari roh dan air, sebenarnya kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada ciptaan yang mula-mula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kalau kita mau memikirkan ini kembali di dalam pengertian dalam bahasa Yunaninya anoten, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang lahir kembali adalah orang yang sebenarnya memulai hidupnya kembali, start sebagaimana ia dicipta, sebagaimana Adam dan Hawa dicipta pertama. Dia mulai percaya dan tidak berdosa. Saudara, kalau kita mau menekankan apa sebenarnya pokok pembicaraan yang Yesus mau tekankan, bagi saya pokok yang paling penting itu adalah bagian yang terakhir dari slide saya. Believe. Ini adalah soal percaya, saudara. Tidak usah jauh-jauh. Penolakan Nikodemus 2 kali memberikan kepada kita sebuah penekanan yang penting bahwa Nikodemus tidak percaya. Nikodemus tidak terbuka pikirannya untuk menerima kebenaran yang dikatakan oleh Yesus. Bukan soal the kingdom of God, bukan soal eternal life. The kingdom of God, eternal life, itu kita bisa dapatkan, kita bisa berada di sana jika kita percaya kepada Yesus.
Jika kita mengalami kelahiran kembali, itu dalam pengertian bahwa ada pertobatan, kita menaruh percaya, yes, you are our Savior. Engkau adalah juru selamat kami. Maka kita bisa masuk, kita bisa berada di dalam kerajaan Tuhan. Kita bisa berada di sana. Dan kita bisa menerima hidup yang kekal itu. Barang siapa percaya kepada anak tunggal Tuhan yang diutus Bapa, maka ia akan menerima hidup yang kekal. Simple. Yesus katakan kepada Nikodemus, engkau pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Problemnya di situ. Problemnya adalah Nikodemus datang dengan ketidakpercayaan. Bukankah orang Farisi berhadap-hadapan dengan Yesus dan menolak Yesus? Bukankah orang Farisi, ahli-ahli agama itu berhadapan-hadapan dengan Yesus dan mencari-cari kesalahan Yesus? Mereka sama sekali tidak percaya kepada Yesus. Kali ini Nikodemus yang datang kepada Yesus, dan Yesus mulai mengajarkan, kamu harus percaya. That's the point. Itulah poinnya. Kamu harus percaya bahwa akulah anak manusia yang turun dari surga itu. Tidak ada seorang pun yang naik ke atas. Itu ayat 13, perhatikan baik-baik. Jadi konteks pembacaan kita sebenarnya itu sampai dengan ayat terakhir di dalam bagian pertama, khususnya sampai dengan ayat 21. Kamu harus percaya bahwa aku adalah anak Tuhan. Kamu harus percaya bahwa aku yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan. Akulah juru selamat itu. Ini problemnya Nikodemus dan kawan-kawannya tidak percaya. Kalau kita katakan born again adalah pertobatan, bisa. Tapi born again adalah belief. Kelahiran kembali itu adalah pisteo. I believe. Pistis, iman. Saya percaya kepada Tuhan. Jadi dia akan kembali. Yesus tekankan kepada Nikodemus, percaya. Di dalam bagian yang kedua dalam pembacaan kita, ayat 13 sampai dengan ayat 21. Kata percaya ini, saudara, adalah kata yang istimewa di dalam Injil Yohanes. Ini adalah kata kunci Injil Yohanes. Saudara boleh membaca dari Injil Yohanes 1 sampai dengan 21. Percaya itu ditebalkan, digarisbawahi oleh Yohanes sebagai sebuah kunci untuk menerima hidup yang kekal. Percaya kepadanya. Saudara, saya tidak tahu kita berapa kali berhadapan dengan pokok seperti ini. Apakah kita memulainya dengan benar kita sudah percaya kepada Yesus? Kita mulai memeriksa diri kita. Benarkah saya sudah lahir kembali? Saya lahir kembali bulan Februari tahun 1994. Saya masih ingat, saudara. Saya catat di dalam kitab suci saya. When I was born again, February tahun 1994. Dan sudah tahu, mulai dengan itu adalah mengaku, Tuhan, saya orang berdosa. Saya maju ke depan, saudara. Altar masih muda dulu, sekarang juga masih muda. Panggil, siapa yang mau percaya maju ke depan.
Semua maju. Saya maju apa enggak? Maju apa enggak? Akhirnya saya maju. Hamba Tuhan itu, pelayan Tuhan itu cuma bilang begini, mengaku dosamu, terima Yesus. Nggak usah ditutupin. Tidak usah kamu menyimpan itu. Saya maju. Saya hanya katakan, Tuhan, saya orang berdosa. Tak usahlah saya sebutkan dosa saya satu persatu, tapi saya orang berdosa. Saya lahir dari orang berdosa, kemudian melakukan dosa. Saya mau terima Engkau. Pelayan Tuhan itu bilang, angkat tanganmu yang mau menerima Yesus. Angkat tangan sudah. Saya mau menerima Engkau. Ikuti doa saya ikut sudah. Polos kan? Bukan sekarang berarti kalau disuruh apain lo angkat tangan. Tidak. Tapi memang kita perlu. Kenapa? Kelahiran kembali itu adalah langkah awal kita pilih. Kalau kita tidak pernah mengalami kelahiran kembali, omong kosong sudah bisa bilang saya percaya Tuhan. Never. Kurang apa Nikodemus, saudara? Kurang terpelajar? No. Kurang apa Nikodemus? Kurang terpandang? No. Kurang apa Nikodemus? Tidak ada kurangnya. Tradisi kuat, terpelajar yes, paham kitab suci yes, disegani. Tapi Yesus mesti katakan, kamu harus lahir kembali. Kamu harus pilih. Itu menjadi poin kita pagi ini. Sudahkah kita percaya? Bagi banyak orang di zaman sekarang ini, generasi Alpha, dystopics, believe ini tidak disukai. Memang zamannya berbeda. Tetapi dari zaman ke zaman, percaya kepada Yesus itu harus terus diberitakan. Dan menjadi tanggung jawab saudara dan saya untuk memberitakan. Saya mau mengunci, mau menutup khotbah ini dengan menekankan kembali soal pilih. Percaya kepada Yesus seperti Musa meninggikan ular pada waktu orang Israel dipagut oleh ular berbisa. Ada dua arti di sana. Orang Israel dipagut oleh ular berbisa itu karena pelanggaran dan dosa mereka. Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghukum dengan cara dan keadilannya. Kemudian Tuhan bilang kepada Musa, tinggikan ular. Siapa yang lihat ular, dia akan selamat. Saudara, ini bukan soal berhala. Jangan sudah langsung pulang ke rumah nanti cari ular. Sekarang lagi hobi, lagi musim ular ya. Ular apa? King Cobra. Ya. Kalau saudara cari ada kobra di mana, saudara tusuk. Atau saudara mau ke pasar modern sebelah sana, ada tuh. Setiap sore itu ada jual ular di dekat sektor 7C. Saya pernah diajak sudah, tapi saya bilang, wah kalau saya makan ular, cukuplah Yesus saja yang meremukkan kepalanya, kan? Jangan lambung saya yang meremukkan. Yang kedua, arti yang kedua adalah percaya seperti orang Israel memandang. Sebenarnya di balik itu adalah memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan yang memberikan belas kasihannya, anugerahnya kepada orang berdosa pada waktu itu supaya mereka selamat. Demikian halnya kita harus memandang salib, karena di sanalah Yesus ditinggikan dalam keadaan di mata orang itu sangat hina. Sudah Rabu depan kita masuk Rabu Abu, bukan?
Iya, ini orang kalau jadi orang Kristen mesti tradisi itu juga mesti dilihat. Abu-abu saudara. Ya, kita mulai masuk ke dalam apa? Ya, penderitaan dan kemudian Paskah. Ingatlah satu hal ini. Kalau kita katakan, saya sudah percaya bahwa segala dosa sudah diampuni. Kalau kita lihat kepada Yesus, pandang Yesus, kita meninggikan Yesus. Kedua, ditinggikan dalam hati bahwa dia dimuliakan. Dia adalah anak Tuhan. The Son of God. Anak Tuhan yang dimuliakan. Dia mesti ditinggikan, dia mesti diagungkan. Dalam hidup kita sehari-hari, apakah belief ini mendorong kita untuk memuliakan Tuhan, atau hidup kita memang biasa-biasa saja? Forget it. Kita katakan lupakan semua. Pagi ini izinkan saya menekankan ini kembali. Jangan bawa tradisi Nikodemus. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Buka hati dan buka pikiran, buka hidup kita. Kita percaya kepada Dia. Amin. Percaya dan kita memperoleh hidup itu. Siapa yang percaya di dalam nama Anak Tunggal Tuhan, dia tidak berada di bawah hukuman. Justru dia berada di bawah belas kasihan Tuhan, membawa kita bukan saja melihat, tetapi juga masuk ke dalam kekekalan Kingdom of God, hidup bersama dengan Tuhan. Dan itu menjadi nyata sudah dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita. Mengakhiri minggu keempat bulan Februari, tetaplah percaya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Waktu yang singkat ini kami diajar kembali kepada hal yang sangat fundamental, sangat dasar, tetapi sangat penting. Soal kami percaya kepada Yesus. Hanya Tuhanlah hakim di tengah-tengah kami. Tuhan tahu apakah kami berada dalam sebuah tradisi, ataukah kami memulai meninggalkan tradisi Nikodemus, menolak percaya. Sungguh kami mengucap syukur padamu. Tuhan, Engkau baik, dan Engkau akan melimpahkan segala kasih karunia. Bersama denganmu kami hidup di dalam kekekalan. Kami bukan hanya menerima janji melihat kerajaan Tuhan, tetapi kami berada di sana karena kami percaya. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami yang sudah diberkati, kami bersyukur karena firman-Mu menguatkan, mengajar, mendewasakan kami. Dalam nama